Tadi malam minum berapa banyak sih? Bos, jadi gue mabuk terus malah tidur sama bos. Ini kan setelah kita lulus baru pertama kali ngumpul bareng teman sekelas. Ayo, angkat gelas. Gue bilang ya, di atas tuh ada cowok ganteng lagi nungguin lo. Ayo yuk, cari cowok ganteng. Lu beneran kenalin dia sama cowok ganteng? Bohong itu. Dia udah jomblo bertahun-tahun, gak pernah pacaran sama sekali. Kerjanya cuma ngomong doang tiap hari. Cowok ganteng. Hah? Beneran ada cowok ganteng. Perutnya belotot banget. Kalau bos sampai tahu masih bisa lanjut kerja nggak ya? Jangan kok lo baru pulang sih? Kemarin malam ada reuni sama teman-teman. Selesainya agak malam. Gue kebanyakan minum. Jadi gue ketiduran di rumah temen. Terus besok gue ada wawancara kerja. Lo udah bantu bikinin CV gue belum? Oh. Ya ampun, Xiao. Kayaknya gue kehilangan CV lo. Xiang, lo ngerasa pendidikan gue rendah jadi gak bakal keterima. Makanya lo gak niat bantuin gue ya. Min Xiao, Pak Li, perlu nggak gue siapin obat penawar alkohol buat lu? nggak usah. Gue kasih lu waktu 1 hari buat cari orang ini. Pak Li akhirnya makan daging juga. Pak Li, kasih gue satu kesempatan lagi dong Pak Li. Tolong banget gue salah Pak Li. Kasih gue satu kesempatan lagi ya. Pecahin rekor lagi nih. Ini belum ada 24 jam loh. Ada apa sih? Sekretaris baru godain bos langsung dipecat. Iya, lo kan baru. Belum tahu kali kita paling gak suka sama cewek yang niatnya gak bener cuma mau deket sama dia biar naik jabatan. Pak Li. Ke depan jangan biarin orang kayak gitu masuk perusahaan lagi. Baik, gue langsung kabarin bagian Handit. Buat rekrut orang baru. Aroma ini. Loh. Sini. Angkat kepala lo. Pak Li. Jiang Seng, lulusan universitas mana? Universitas Keuangan. Sekretaris gue ya dia. Tapi Pak Li, dia baru kerja 2 bulan loh. Apa dia nggak ngenalin gue? Lu bener-bener dapat hoki banget. Kenapa harus gue? Ya gara-gara lu cukup besok. Nggak punya modal buat mikir aneh-aneh. Kak Linda, gue ngerasa gue nggak mampu nanggung tanggung jawab jadi sekretaris Pak Li. Gimana kalau kesempatannya dikasih ke teman yang lain aja? Gaji bulanan 50 juta. Mau kerja syukur, nggak apa-apa. 50 juta? 50 juta ya? Kak Linda, di mana urus administrasinya? Sebulan 50 juta, gue bisa ngidupin Han Jiayin sama Xiao Xiao dua-duanya. Telepon dulu kasih tahu Xiao Xiao. Miss Lin, ini adalah CEO grup di kita, intinya. Gue yakin lu pasti udah denger kan? Orang dari Hotel Jinghong semalam. Itu lo ya. Hotel Jinghong. Lu nggak perlu tegang. Gue nemuin satu CV di kamar. Lewat CV itu gue nemuin lu. Tenang aja. Soal kejadian semalam gue bakal tanggung jawab sepenuhnya. Tanggung jawab sama gue? Lu bisa pilih cek 500 juta ini, atau lu bisa pilih pindah ke Villa Lanyuan jadi cewek gua. Gua kasih waktu 3 hari buat lu mikir.
Kalau udah mutusin, telepon gua. Xiao Xiao, gue udah kirim pesan ke lo. Lo udah lihat belum sih? Malam ini kita makan di tempat itu yuk. Kenapa? Lagi bad mood ya? Interviewnya nggak lancar? Bukan. Enggak. Nggak apa-apa kok. Gue hari ini naik gaji loh. Mulai sekarang gaji bulanan gue 50 juta. Gue yang biayain hidup lo. Kita ajakkan juga makan enak. Yuk, ayo. Jiangsheng. Gue mau pindah keluar. Pindah? Kenapa? Lu baik-baik aja. Kenapa tiba-tiba mau pindah? Ini kartu nama siapa? Ini kartu nama siapa? Ini kartu nama bos gue. Gue udah dapet kerja. Gajinya 10 juta sebulan. Udah termasuk makan sama tempat tinggal. 10 juta? Xiao Xiao, lu jangan-jangan lagi ditipu orang ya? Lo ngerasa gue lulusan rendah, jadi nggak bisa dapet kerjaan bergaji tinggi gitu. Xiao Xiao, bukan maksud gua gitu. Gue cuma khawatir aja, takut lu ketipu. Gini aja, lu kasih kartu nama itu ke gua. Biar gue cek dulu perusahaan itu beneran terpercaya atau enggak. Jiangsheng, gue tahu lo peduli sama gue, tapi tenang aja. Gue udah cari tahu kok. Pasti aman. Serius? Ya jelas lah. Kita kan sahabat banget. Harusnya lo seneng dong sama gue. Kalau emang bukan penipuan. Aduh, lo nggak usah pusingin gue. Sini. Jiangsheng, sekarang lo kerja di grup nih. Harusnya jarang ketemu sama bos lo kan? Dulu sih emang jarang ketemu. Tapi sekarang gua kan udah naik jabatan jadi sekretaris. Apa? Lo jadi sekretarisnya Livingnya? Iya dong, baru aja gue bilang ke lu, gue baru dipromosiin. Kok lu tiba-tiba heboh banget? Gue kan ikut seneng sama lo. Oh iya Jiangsheng, lo kan baru masuk kantor. Kenapa tiba-tiba Livingnya promosiin lo jadi sekretaris? Gue juga nggak tahu sih. Kayaknya sih karena gue nggak punya maksud apa-apa sama dia. Tapi Livingnya tuh tajir banget. Terus cakep juga. Lo nggak ada rasa sama dia sama sekali? Lo nggak tertarik sama dia ya? Mana mungkin? Gue bisa suka sama dia. Palingan cuma gilar sama badannya doang. Jiangsheng, lo beneran harus hati-hati ya. Gue denger si Livingnya itu nggak cuma playboy, hidupnya juga berantakan. Terus sering juga tuh janjian yang gituan sama orang. Lu tahu dari mana? Ya orang kayak dia kan terkenal banget. Cari aja infonya di internet, pasti ada. Ya juga sih. Tenang aja. Gue sama dia nggak satu dunia kok. Bagus deh kalau gitu. Nih. Halo, Pak Li ya. Gue udah mikir-mikir. Gue mau ke Villa Lanyuan. Jiangsheng, lu jangan salahin gue. Emang ada cewek yang bisa nolak rezeki nomplok kayak gini? Miss Lin. Xiao Xiao, lo mau pindahannya? Itu pacar lo ya? Aduh, mobilnya keren banget tuh. Dia itu asisten pacar gue. Pacar lo aja punya asisten. Aduh, Xiao Xiao, lo benar-benar dapet jodoh tajir nih. Lo ngapain galak-galak gitu sih? Cepet atau lambat pasti diputusin juga. Bu Huang, Aduh, jangan kecil. lagi pulang ke rumah ya? Itu Lin Xiao Xiao yang tinggal bareng sama lo. Dia udah dapet pacar tajir tuh. Kenapa lo nggak ikut dia buat hidup enak juga? Nggak mungkin, dia nggak punya pacar. Gue lihat sendiri dia naik mobil mewah keluar. Yakin itu Xiao Xiao? Aduh, Bu, walaupun gue udah tua, mata gue masih tajam kok. Ibu sempat lihat nomor plat mobilnya nggak? Kayaknya 3 angka iya, 38. Pelan-pelan aja Bu. Apa Xiao Xiao beneran udah punya pacar? Tapi kenapa dia harus sembunyiin dari gue? Halo Miss Lin. Miss Lin. Kamar di lantai 2 silakan pilih sesuka hati. Tapi lantai 3 adalah area pribadi Pak Li. Tanpa izin tidak boleh naik. Saya mengerti. Silakan pergi. Aduh, pas banget, pas banget. Xiang Xiang. Jiang Xiang, lo gaya juga ya. Hari pertama kerja aja udah telat. Kak Linda, jam masuk itu jam 10. Sekarang masih jam 9.50.
aturannya sekretariat harus datang setengah jam lebih awal. Nanti ambil surat peringatan di HRD ya. Kemarin juga nggak ada yang bilang ke gue tentang ini ya. Balik sini. Lu pikir kerja di sekretariat itu gampang ya? Sebelum jam 10, antar ke ruang rapat besar lantai 9. Jam 10. Terbang pun nggak bakal cukup waktunya. Lu masih punya 2 menit. Selamat pagi, Pak Li. Permisi. Permisi. Tunggu sebentar. Sopan santun lu di mana sih? Nggak bisa nunggu beberapa detik ya? Pak Li. Pak Li, Mau lanjut nggak? lanjut. Bagus nggak? Bagus. Lu tahu nggak kenapa gue pilih lu jadi sekretaris? Karena gue norak. Bagus kalau lu tahu. Tipe orang yang paling gua nggak suka itu lu pasti tahu sendiri. Oh, tenang aja Pak Li. Gue nggak ada maksud apa-apa sama lo. Gue sama sekali nggak pernah anggap lo sebagai cowok. Nggak ada. Soalnya gue selalu anggap lo sebagai pemimpin yang terhormat. Pak Li, silakan duluan. Pak Li, acara makan malam sudah diatur. Tapi dari pihak Michelin belum beres. Kayaknya gue harus pergi lagi sekali. Pak Li, Gue kelihatan nggak kayak cowok. siapa bilang? Pak Li kita paling maco kok. Syukurlah kalau gitu kau. Tadi lu ngomong apa? Sekretaris Jiang belum pulang juga. Sebentar lagi. Jiang Seng, nanti ke restoran Wufu jemput Pak Li ya. Tapi malam ini gue ada janji sama teman. Yang penting temen lo atau bos lo. Kalau aja hari ini asisten khusus Liu nggak bantuin pacarnya Pak Li pindahan, nggak bakal giliran lo. Pak Li punya pacar? Bos Li punya pacar? Siapa tahu sebentar lagi jadi nyonya bos. Dia itu cewek pertama yang pindah ke Villa Lanyuan. Ngapain sih lu? Ayo dong. Tangan lu kayak nggak punya tulang. Cowok brengsek. Udah punya pacar masih aja tebar pesona ke cewek lain. 38? Nggak mungkin. Mana mungkin Xiao Xiao kenal sama Bos Li. Halo Han. Udah malam gini masih lembur aja? Jangan ditanya deh. Bos kapitalis itu kemana-mana harus dijemput mobil. Kayak kakinya nggak bisa dipakai jalan sendiri aja. Untungnya gue udah resign dari kantor itu. Sekarang bos gue ganteng banget. Kerjaannya juga jago. Peduli sama karyawan pula. Pokoknya keren banget deh. Lo lagi ngomongin apa sih? Bos Li, lu datang. Udah ya Han, gue nggak bisa lanjut ngobrol. Bos gue udah sampai. Bos Li. Nggak nyangka ya, sekretaris Jiang ternyata punya 2 wajah. Bos Li, kok Anda keluar duluan? Bos Li ganti sekretaris baru lagi nih. Yang ini malah mukanya nggak secantik yang kemarin. Tapi jujur, sekretaris kecil ini mukanya memang biasa aja. Tapi badannya lumayan juga sih. Bos Li, kalau nggak keberatan, malam ini boleh dong pinjam bentar? Malam ini pinjemin gua dulu ya. Pak Li, Kerja sama kita batal. Kenapa sih? Pak Li. Karena otak lu tumbuhnya di tempat yang salah. Pergi sana. Astaga. Pak Li, kita sekarang balik ke Villa Lanyuan kan? Proyek ini harusnya lumayan penting buat dia ya. Mungkin dia juga nggak seburuk yang gue kira. Berhenti. Pak Li, lo nggak apa-apa. Lu nyetir gimana sih? Kalau lu mabuk ya mabuk aja. Jangan salahin skill nyetir gue juga dong. Pak Li, hari ini lu kenapa gara-gara gue, cuma seorang karyawan kecil, rela batalin kerja sama sepenting itu? Lu itu orang gua. Masa iya dibiarin diinjek-injek orang luar?
Lagian, mau marahin anjing juga lihat dulu siapa tuannya. Lu ngapain? Malam ini, gue harus banget bikin semuanya jadi kenyataan. Pak Li, gue duluan ya. Jangan pergi. Pak Li, lo salah orang deh. Gue bukan pacar lo. Jongsheng, lo masih berani bilang lo nggak ada maksud sama dia. Mbahmu. Uma, sudah malam begini. Lo mendingan istirahat dulu aja. Biar gue yang jaga Pak Li. Jadi repot deh, makasih ya Mbak Lin. Pak Li. Sekarang gue udah jadi cewek resminya dia. Bau di badan lu kok jadi beda ya? Bau di badan lu kok berubah ya? Wangi nggak? Gue baru ganti sabun mandi aroma lili. Uma nggak pernah bilang ke lu, gue paling nggak suka bau bunga lili. Keluar. Mulai sekarang kalau nggak ada izin dari gue jangan naik ke atas. Cewek ini kayak anjing aja. Pak Li, minum dulu sup jamur putih baru berangkat kerja. Ya biar perut lo lebih enakan. Pak Li, maaf ya. Gue nggak akan naik ke lantai 3 lagi. Gue nggak akan ganggu lo lagi. Tolong jangan usir gue. Gue cuma pengen tetap di dekat lo. Jadi asisten rumah tangga juga nggak apa-apa. Apa gue pernah bilang mau ngusir lu? Terus, besok kan 5.20. Lo bakal pulang nggak? Gue masak buat lo ya. Nggak usah. Gue nggak mau naik MRT lagi. Rugi 200.000 deh. Sekretaris siang, besok kan 5.20. Lo ada rencana nggak? Mau nggak bareng kita ikut makan-makan? Enggak deh, besok gue udah ada janji. Sekretaris siang ada urusan nih. Siapa sih? Cakep nggak orangnya? Halo Pak Li. Pak Li, perlu kau siapin hadiah 520 buat Miss Lim, Kak. Datang ke kantor gue. Bos Li. Jangan-jangan dia mau gue gantiin biaya berobat dia ya. Padahal jelas-jelas dia sendiri salah orang. Gue aja belum laporin dia soal pelecehan di kantor. Lo, Gue nggak punya duit. apa maksud lo nggak punya duit? Bukannya lo mau gue gantiin biaya berobat lo? Yang gue mau itu proposalnya. Sebelum besok sore kasih ke gue. Besok? Gue aja sekarang belum mulai risetnya tahu. Lo lagi mau resign dari gue ya?
Siap, Bos. Sebelum besok jam pulang, gue pasti selesaikan tugasnya. Sebelum besok jam pulang, mana mungkin gue bisa. Tunggu dulu. Temenin gue cari hadiah 520. Iya. Buat pacar lo ya. Siap, Bos. Tolong simpan dulu tatapan lu yang kayak belum pernah lihat dunia. Kak Li, selera lu keren banget. Ini produk baru yang baru aja keluar di toko kita. Cocok banget sama pacar lo. Itu, gue bukan pacarnya dia. Yang ini aja deh, tolong bungkusin. Siap. Tas sekecil ini harganya 60 juta lebih. Kak Li, sepatu udah gue bungkusin buat lo. Makasih ya. Tas itu juga sekalian bungkusin aja. Baik, Pak. Oh, Kak Li, sepatunya 88 juta. Tas ini 68 juta. Totalnya 156 juta. Mau bayar pakai kartu atau tunai, Pak? orang kaya ngabisin duit kayak buang air. Ini buat lo. Ini buat lo. Ini buat gua. Enggak, Bos. Gua nggak bisa terima tanpa alasan. Gua nggak bisa nerima ini. Hadiah dari lu mahal banget. Gue cuma lagi nutupin malu gue sendiri. Maksud lu, gue bikin lu malu ya? Bagus kalau lu sadar. Kalau ada yang mau diomongin, ngomong aja. Pak Li, uang buat beli tas itu nggak bakal dipotong dari gaji gue kan? Kalau lu masih ngoceh, gue potong dari gaji lu. Halo, Lohan? Lohan? Jiang Seng, Pak Li, bisa berhentiin mobil sebentar nggak? Gue mau ngomong sebentar sama teman gue. Pak Li, Proposal projectnya udah selesai. Masih sempet aja ngobrol santai. sebentar kok, sebentar banget. Nggak bakal ganggu kerjaan. Lohan, kok lu datang ke sini nggak bilang-bilang dulu ke gue? gua habis rapat lewat sini. Sekalian mampir lihat lo. Nih, lihat gua bawain lo hadiah 520. Buat Xiao-Xiao juga ada. Makasih. Lu udah terima hadiahnya kan? Lu ngomongin yang ini ya? Ini dari bos gue. Dia nggak mau gue bikin malu. Jadi dia kasih buat naikin gengsi gue. Kalau gue resign, harus balikin lagi nih. Ya udah, bagus deh. Xiao-Xiao belakangan gimana? Sekarang dia udah dapat kerja belum? Gimana kalau kita cari waktu bareng buat makan bareng yuk? Kayaknya udah dapat kerja sih. Kalau enggak, lu telepon aja tanya ke dia. Miss Lin, Bos Li, kalau beneran perhatian banget. Dia khusus minta gue buat pastiin hadiahnya dikasih ke lo pas 5.20. Sepatu ini pasti mahal banget ya. Dari Bos Li pasti nggak murah. Makasih ya. Kerjaan lo padat banget, masih sempet repot-repot buat gue. Miss Lin, lu terlalu baik ngomongnya. Ini semua emang udah tugas gue kok. Lu kan calon nyonya masa depan grup Li. Nanti gue juga bakal banyak butuh bantuan dari ibu, biar bisa lebih berkembang. Tenang aja. Gue pasti gak bakal lupa sama lo. Halo, Xiao-Xiao, lu udah dapat kerja belum? udah dapet. Gue sekarang lagi kerja. Minggu depan hari Selasa kita makan bareng yuk. Jiang Seng baru aja naik jabatan. Kita rayain bareng-bareng buat dia. Oke deh. Jangan lagi. Kali ini gue bener-bener gak akan biarin lo ngalahin gue lagi. Gue kasih tahu ya, bos gue itu mulutnya tajam banget. Ngomongnya bisa bikin orang mati jadi hidup lagi saking ngeselinnya. Kalau lu kerja di sana nggak bahagia, ya udahan aja, resign aja. Gue juga sekarang penghasilannya lumayan kok. Kalau lu ikut gua, dijamin nggak bakal kelaparan. Tapi resign juga nggak separah itu sih. Dia itu sebenarnya orangnya lumayan baik, cuma mulutnya aja yang keras. Gue jadi inget, lu tahu nggak? Jiang Seng, lu nggak ngerasa hari ini kita ngomongin bos lu kebanyakan nggak sih? Masa sih?
Oke. Cepetan lihat deh, cepetan lihat. Ada cewek cakep. Kayak tipe bos lu tuh yang ngeselin gitu. Lihat deh sepatu yang dia pakai. Itu persis kayak yang bos gua kasih ke pacarnya. Mahal banget itu. Maaf ya, di sini udah ada orang. Xiao. Xiao. Baru beberapa hari nggak ketemu, Hajiain sampai gue aja nggak ngenalin lo. Astaga. Xiao perubahan lu gede banget ya. Masa sih? Menurut gue biasa aja kok. Xiao, sekarang lu kerja di mana? Sama kayak lo, jadi sekretaris lah. Bos kita tuh loyal banget. Baju yang gue pakai ini dikasih sama dia. Terus ya, kerjaan gue juga santai banget. Nggak kayak lo, tiap hari lembur mulu, gajinya juga segitu-gitu aja, gaji mati. Xiao, lo lagi nyembunyiin sesuatu kan dari kita? Jiangsheng, maksud lo apa sih? Lo iri ya, karena gaji gue lebih gede dari lo. Xiao ngomong gitu tuh kelewatan loh. Jiangsheng nggak maksud kayak gitu. Ngapain sih lo ikut campur? Tiap kali juga lo belain Jiangsheng. Kalian berdua tuh kompak banget, nggak pernah anggap gue teman. Lu jelas-jelas lagi pacaran, kenapa nggak bilang ke kita? Dari mana lo tahu? Gimana lo tahu? Tadi Bu Huang lihat sendiri. Iya, gue emang lagi pacaran. Gue beda sama lo. Lo punya pendidikan, punya kemampuan. Bisa nikah sama keluarga yang baik. Di rumah bisa jadi istri dan ibu yang baik. Menurut gue itu kerjaan yang bagus. Salah ya. Masalahnya, cowok itu bisa dipercaya nggak? Beneran tajir atau cuma ngaku-ngaku? Kalau dia emang kaya beneran, emang dia bisa nafkahin lo seumur hidup. Jiangsheng bener juga. Cowok lu kerjanya apa? Gimana kalau suatu hari lu ajak dia ketemu biar gue sama dia cek dulu orangnya. Maksud lo berdua apa sih? Lo pikir gue gak pantas dapet cowok kaya? Jiangsheng, dari tadi gue duduk, lo nanya ini itu terus nada lo nyinyir banget. Lo tuh iri sama gue karena gue dapet cowok kaya kan? Kalau bukan karena kita dari kecil bareng, siapa juga yang mau urusin urusan lo? Ya udah pas banget. Toh kita juga beda jalan. Mulai sekarang gak usah temenan lagi. Jalan masing-masing aja. Xiao kalau lu ngomong gitu abisin mau ketemu nggak? Gak ketemu malah lebih baik. Mulai sekarang, lu jalan di jalan lu, gue jalan di jalan gue. Gak usah saling urus. Xiao. Biarin aja, biar dia pergi. Mau kemana lo? Ayo jalan, kita lihat dia kemana. Siapa tahu beneran ketipu orang. Ke Villa Lanyuan. Han, kejar dia! Sial, dia beneran hapus gue. Terus dia juga keluar dari grup kecil kita bertiga. Dia tuh cuma lagi emosi aja. Nanti gue coba ngomong sama dia biar dia minta maaf ke lo. Masalahnya, kali ini dia bener-bener kebangetan. Pacaran aja diam-diam dari kita, itu aja udah parah. Tapi dia juga ngomong kayak gitu. Kalau bukan karena dia pernah nolong gue juga udah males banget ngurusin dia. Kayaknya bos gue juga tinggal di sini. Mobilnya kayaknya mati mesin. Itu mobil mau belok. Gue turun dulu deh, cek sebentar. Ya udah, hari ini segini dulu aja. Gue telepon jasa derek aja ya. Nggak usah. Lu masuk mobil aja. Di luar dingin banget. Pak Li, kayaknya itu sekretaris Jiang. Udah tengah malam gini, dia ngapain di sini? Katanya sih di depan sana ada hutan kecil itu, malam-malam suka banyak pasangan nyari sensasi di situ. Acara peluncuran produk baru. Proposal proyeknya ada masalah. Siapa yang ngerjain? Itu Jiangsheng sekretarisnya. Suruh dia balik dan kerjain ulang. Hah? Sekarang juga? Jiangsheng itu soal acara peluncuran produk baru, proposal project yang itu kayaknya ada masalah sedikit Pak Li, minta lu datang sekarang juga. Tapi gue lagi susah dapat taksi nih, mungkin lo harus nunggu bentar. Gue nyetir ke sana, gue jemput lu. Oke, gue tunggu di sini ya. Proposal proyeknya ada masalah, bos lagi butuh banget, gue harus cepet-cepet ke sana. Lo pulang aja duluan. Asisten khusus Liu suruh sopir jemput gue. Di Villa Lanyuan yang di situ tuh deket banget kok. Udah malam gini masih harus lembur juga. Malah harus ke rumah atasan. Gue juga nggak mau, tahu mobilnya udah dateng, gue harus buru-buru nih, lo pulang aja duluan. Pak Li, gue udah cicil buah nih, makan dulu. Ya jangan kerja terlalu capek. Taruh aja di situ. Miss Lin, Pak Li masih sibuk banget. Gimana kalau lo istirahat dulu aja? Pak Li, hadiah dari lo yang kemarin, gue suka banget. Makasih ya, gue juga ada hadiah buat lo. Ada di kamar gue.
Yang penting lu suka. Jangsen udah datang belum? Udah gue turun ke bawah buat jemput dia. Pak Li, lo lanjut kerja aja, gue balik ke kamar mau tidur duluan. Nyusulin lu kenapa? Perut lu sakit ya? Perlu gue suruh orang nganterin lu ke rumah sakit nggak? Ternyata Direktur Lee suka yang model seksi kayak gini ya. Ya kenapa sih? Direktur Lee, Ulangin. Siap, ada masalah sama proposalnya? Harusnya gimana? Masih perlu gua ajarin? Baik bos, gue langsung revisi. Lu berdiri di situ ngapain? Direktur Lee, kalau gitu gue pamit dulu. Sekretaris Jiang kelihatannya nggak ikhlas lembur ya. Lu lagi nyalahin gua gara-gara gua ngacauin acara lu hari ini. iya. Enggak, gue suka lembur kok. Kita dapat uang lembur kan? Nggak ada. Zaman dulu aja tuan tanah nggak sepelit ini sama buruhnya. Gua denger lo. Oh. Nggak nyangka sekretaris Jiang hidup pribadinya berantakan juga ya. Jangan-jangan dia udah ingat semuanya. Pak Lee, gue tuh orangnya emang kalau minum suka nggak bagus. Kalau kebanyakan minum suka ngelakuin hal-hal aneh. Tapi itu bener-bener bukan niat gue kok. Cuma kalau udah kebanyakan minum kadang jadi nggak bisa ngontrol diri. Gua nggak nyangka sekretaris Jiang kalau mabuk ternyata suka nyelonong ke semak-semak gitu. Apa maksudnya semak-semak? Pak Li, perutnya Miss Lin lagi nggak enak. Dari tadi ngeluh sakit terus, mending lo cek deh. Aneh banget sih. Ngapain sih marah-marah nggak jelas? Miss Lin gak kenapa-kenapa kok, kayaknya cuma salah makan aja, nanti minum obat juga sembuh. Ya udah, lu istirahat aja yang bener. Pak Lee. Pak Lee. Pak Lee. Pak Lee, gue yatim piatu. Dari kecil sampai gede, kalau sakit selalu gue lewatin sendiri. Gue nggak berani ke rumah sakit, takut ngabisin uang. Selama gue hidup sampai sekarang, baru kali ini ada orang peduli sama gue kayak gini. Kata dokter, nggak ada masalah serius. Kedepannya jangan sembarangan makan lagi, ya. Lu istirahat yang cukup, ya. Pak Lee. Malam ini lu bisa nggak temenin gue di sini? Kenapa? Lu udah ngambil pertama kali gue, terus nyuruh gue pindah ke Villa Lanyuan buat jadi cewek lo. Sekarang malah ngejauh dari gue. Gue udah bilang gue bakal ganti rugi ke lo, tapi jangan berharap lebih. Lu boleh tetap tinggal di Villa Lanyuan. Atau lu juga boleh pindah. Gue bisa kasih lu cek 500 juta sebagai ganti rugi. Kak Linona Jiang sudah pergi. Jiang Sheng, gue sama sekali nggak bakal biarin lo rebut barang milik gue. Lihat nih. Proposal ini dibuat sama sekretaris Jiang. Maaf, gue bakal langsung bikin ulang. Gak apa-apa, dia udah kerjain dengan bagus kok. Murid lu ini udah hampir ngalahin lu loh. Gitu ya. Si Xiao Jiang emang lumayan cerdas sih. Oh iya, malam ini ada makan malam bareng grup lu. Gue tahu, restorannya udah gue atur. Nanti abis pulang kerja, langsung ke sana aja. Nggak usah, biar Jangseng aja yang temenin gua. Tunggu bentar. Suruh Jangseng ke kantor gua. Oke. Pak Li minta lu ke kantornya. Hah? Ngapain nyariin gue? Mana gue tahu. Dasar kapitalis sialan, hari ini aja udah 3 kali manggil gue.
Perempuan kayak dia yang hatinya nggak bener emang pantas gantiin lo. Gue tahu, lo butuh hampir 10 tahun baru bisa naik ke posisi lo sekarang. Jiang Sheng baru berapa lama sih kerja di perusahaan? Lo udah rela aja kasih posisi lo gitu aja ke dia. Gak rela juga percuma kan? Sekarang di dunia kerja juga butuh kesempatan. Jiang Sheng emang lebih hoki daripada gue. Gue bisa apa coba? Hoki? Dia tuh bukan cuma modal hoki. Jiang Sheng tahu banget kalau Pak Li nggak suka cewek yang genit sana-sini. Makanya dia sengaja pura-pura jadi cewek polos biar bisa deket sama dia. Padahal aslinya dia itu cewek murahan. Masa sih? Lihat aja penampilannya, Pak Li masih mau sama dia. Pak Li jelas nggak tertarik sama dia. Tapi susahnya, dia tuh licik banget. Beberapa hari lalu, dia alasan lembur malam-malam ke Villa Lanyuan. Di depan mata gue godain Pak Li. Menurut lo gue bisa tahan nggak? Bener-bener gak bisa lihat isi hati orang ya. Sekretaris Jiang ternyata kayak gitu orangnya. Nggak cuma itu. Gue sendiri dengar langsung dia ngomong ke Pak Li. Mau gantiin posisi lo jadi tangan kanan dia. Iya, emang dia bisa. Linda, gue nggak mau dia terus-terusan deket sama Pak Li. Lo juga pasti nggak mau kan? Miss Rin. Maksud gue. Bu, kalau ada yang lo butuhin langsung aja bilang. Gue pasti bantu semaksimal mungkin. Gue emang suka orang pintar kayak lo. Bos Lee. Bos Lee datang. Bos. Halo Bos Lee. Bos, akhirnya lu datang juga. Ayo. Duduk. Nanti masih ada meeting lagi. Gue cuma duduk sebentar terus cabut. Hah. Gua ngerti. Dengar-dengar nih, di Villa Lanyuan ada kakak ipar baru ya. Nggak gampang, bro. Akhirnya lu mulai tertarik sama cewek juga. Bukan gitu. Ini kakak ipar maksudnya. Ini, meskipun mabuk, nggak bisa juga asal pilih cewek dong. Ini sekretaris gue. Sekretaris ya? Iya. Walaupun sekretaris, masa pilih yang biasa-biasa aja sih? Hari ini lu bawel banget ya. Ayo. Minum. Bos, hari ini lu yang minum atau sekretaris lu yang minum? Pokoknya gua nggak peduli. Hari ini kalian berdua harus nemenin gua minum sampai ada yang tumbang. Dia aja yang minum. Lu nggak takut kalau gue kebanyakan minum malah macam-macam sama lu? Bukan, gue justru takut gue kebanyakan minum malah macam-macam sama lo. Bukan, gue takut kalau gue kebanyakan minum gue bakal ngelakuin hal yang nggak bener sama lo. Lu nih, sekretaris keren juga ya, bos mana? Hari ini gue jagain lu, nggak ada kesempatan. Udah deh, gue nggak kuat minum soalnya kalau kebanyakan bisa bikin masalah. Aduh, sayang banget. Ini minuman mahal gua 8 juta loh. 8 juta? Ayo tuangin penuh buat gue. Ayo, 15. minum. 15. Minum. Gue minum. Minuman gue mana? Minum dong, minum. Lu udah kebanyakan minum. Minumannya mana? Coba ganteng kok lo lagi sih? Cowok ganteng? Oh, gue udah tahu. Kemarin gue lupa bayar ya. Lu udah lihat jelas belum gue siapa? Gue nggak salah lihat kok. Cowok ganteng. Gimana kalau besok kita bayar bareng aja? Pak Li, tadi malam kita... Hari ini lu kok beda banget dari biasanya. Maaf ya, kayaknya gue terlalu mikir deh. Pak Li, semalam kalau gue ngelakuin sesuatu yang bikin lu tersinggung,
Tolong jangan dimasukin ke hati ya, Pak. Kenapa? Jadi nggak tenang gitu. Apa yang terjadi semalam cepet banget udah lupa. Emang gue ngapain? Everything you've been dying just to see you for a minute. Are you with it? Are you with it? Think you're well put together, please. Think you're well put together, crazy just like the weather. Still moves Kalau gitu gue gantiin 1 set buat lo. Oke, boleh. 6 digit. 6 digit. Kalau gitu mending gue cuciin aja deh buat lo. Nggak usah. Hah? Beresin dulu, kerja. Barusan gue lihat tadi pagi sekretaris Jang turun dari mobilnya Pak Li. Seriusan? Kok mereka bisa datang bareng ke kantor sih? Gue juga nggak tahu. Akhir-akhir ini Pak Li kayaknya lumayan perhatian sama sekretaris Jang. Apa-apa selalu bawa dia. Kak Linda bakal kalah saing nih. Kalian berdua nggak ada kerjaan ya? Kak Linda. Kak Linda, dia cuma bercanda kok. Siapa sih di kantor yang nggak tahu asisten paling andalan Pak Li itu loh Anda? Dia, Jang Sheng, emangnya dia siapa sih? Iya, bener banget. Pak Li bisa percaya acara peluncuran produk sepenting ini buat dipimpin sama Anda. Itu kan proyek yang paling dia jagain. Naskah pidatonya udah selesai belum? Gue sekarang langsung ngerjain kok. Halo Bu, gue udah kepikiran cara buat ngalahin cewek nyebelin itu. Tenang aja, kali ini dia pasti nggak bakal bisa bangkit lagi. Nanti gue bakal kasih undangan ke ibu, tinggal tunggu aja di acara, lihat sendiri pertunjukannya. Sekretaris Jang udah datang. Udah datang. Kak Linda, makanannya udah sampai. Ayo makan dulu yuk. Sebentar lagi kita naik ke panggung loh. Gue mau cek keluar lagi, siapa tahu masih ada yang butuh bantuan gue. Makasih ya Sekretaris Jang. Nggak apa-apa kok, emang udah tugas gue. Acara peluncuran kali ini Pak Li sendiri yang persiapin selama setahun. Kalau sampai gagal, gue rasa lu bakal susah banget lanjut kerja di grup Li. Pak Li, Persiapannya gimana? semuanya sudah siap. Tinggal nunggu Kak Linda buat buka acaranya. Konferensi pers kali ini semua yang datang adalah mitra kerja paling penting grup Li. Setiap detail harus dicek dengan teliti. Nggak boleh ada satupun kesalahan. Tenang aja Pak Li, semua tahapannya sudah gue cek sendiri satu persatu. Dijamin gak bakal ada masalah apapun. Aduh, ada masalah. Hah? Pak Li, Kak Linda gara-gara makan makanan pesanannya Jang Sheng, sekarang alergi. Gue cek dulu. Kayaknya drama serial bakal dimulai nih. Minum air dulu. Kak Linda, lo kenapa? Sekretaris Jang, gue udah bilang sama lu gue alergi kacang. Lu kerja gimana sih? Linda alergi kacang, lu nggak tahu ya? Dia biasanya bahkan selai kacang aja nggak pernah sentuh. Lu malah pesenin dia kung pao chicken. Gue nggak tahu Kak Linda alergi kacang. Dia bilang pengen makan kung pao chicken ya, gue pesenin aja. Gue juga nggak tahu kalau di dalamnya ada kacangnya. Kak, Coba deh lu pikir, acara tahunan ini bentar lagi mulai. Kalau Linda nggak bisa naik panggung, semua kerja keras kita setahun ini bakal sia-sia dong. iya banget. Ayah, maaf, ini semua salah gue. Pak Li, maaf, gue siap tanggung semua akibatnya. Kita antar Linda ke rumah sakit dulu. Cari orang buat gantiin dia naik ke panggung. Kak Linda. Pak Li, gimana kalau biarin sekretaris Jang aja gantiin gue? Malah bisa gitu. Dia baru kerja beberapa bulan. Produk aja dia belum paham. Iya juga sih, dia kan anak didik gue. Rencana buat konferensi pers. Itu juga dia yang nulis. Gue percaya dia pasti bisa. Lo yakin bisa? Gue percaya sama lo. ya udah gue coba aja. Pak Li. Siapin 1 set baju buat dia. Sekretaris Jang. Sama naskah pidatonya. Bos, ada apa nih? Kok belum mulai juga? Iya Pak Li, waktu rapat udah lewat. Sekretaris Jang belum datang juga. Jangan-jangan takut malu kabur pas mau tampil. Gimana kalau Linda aja yang naik? Pak Li, gue udah baikan kok. Gimana kalau gue aja yang naik? Maaf ya,
Gue telat datang. Bos, di kantor lo masih ada cewek secantik itu ya? Iya juga. Kayaknya gue pernah lihat ya. Gue juga ngerasa mukanya familiar banget. Selamat datang semuanya di acara peluncuran produk baru hari ini. Sangat terhormat gue bisa memperkenalkan produk terbaru dari grup Lee ke kalian semua. Jangan kira cuma modal muka bisa lolos. Selama beberapa dekade terakhir, setiap kali ngomongin teknologi canggih, Gue bener-bener gak nyangka sekretaris Jiang keren juga ya. di dalam negeri udah muncul banyak banget. Bos, ini sekretaris Jiang kan? Dia Senang banget bisa ketemu. Di abad 21 sekarang ini, grup Lee adalah salah satu pelopornya. Terima kasih semuanya. hari ini lu kelihatan bagus banget. Nanti dandan aja kayak gini terus ya. Bukannya Pak Lee paling nggak suka sekretaris dandan menor gitu ya. Gue pakai baju begini nggak bakal langsung dipecat kan. Justru kalau nggak nurut sama bos baru dipecat. Siap, bos. Hai, Pak Lu, kita tambahin kontak WhatsApp yuk. boleh. Biar gue scan aja ya. Lu Jihao, lu lagi ngapain? Masa masih perlu ditanya? Ngerayu orang biar pindah dong. Grup lu kita nanti juga ada press conference. Waktu itu masih perlu bantuan sekretaris Jiang ya. Bos lu kasih gaji berapa? Gue kasih 2 kali lipat. Sekarang gue. Sekarang dia gajinya sebulan 100 juta. 100 juta mah gampang. Hah? 100 juta? Masih mau nawar juga? Sekretaris Jiang tungguin gue ya. Nanti gue kumpulin modal dulu. Gue pasti balik lagi. Bos, barusan lu cuma bercanda kan? Gue nggak pernah ngomong hal yang nggak bisa gue tepati. Jadi sekarang gaji bulanan gue 100 juta loh. 100 juta. Sebentar lagi, setahun lagi gue udah bisa beli rumah sendiri. Gue akhirnya bisa punya rumah sendiri. Nih, kenapa sih lu kerja kayak gitu? Gue suruh lu usir dia, bukan suruh dia jadi pusat perhatian. Kali ini dia lagi beruntung aja, bisa lolos. Lain kali, gak bakal semudah itu lagi. Kalau lu gagal lagi, jabatan sekretaris utama ini mendingan lu lupain aja. Saya ngerti, Bu. Pak Lu. Pak Lu, ada sesuatu di muka gue ya. Beberapa waktu lalu lu pernah ke Hotel Jinghong nggak? Hotel Jinghong. Yang di Jalan Chunsheng itu lumayan terkenal kan? Baru inget. Tempat semewah itu mana mungkin gue sanggup ke sana. Palingan cuma lewat doang. Pak Lee, kenapa nanya soal ini? Ada apa? Pesta syukuran malam ini bakal diadain di Hotel Jinghong buat lu ya. Wah, asik nih. Aduh, acara launching kali ini bisa sukses banget semua berkat sekretaris Jiang kita nih. Bener banget. Makasih. Sekretaris Jiang kalau dandan cantik banget ya. Biasanya low profile banget soalnya. Lo ngerti apa sih? Itu namanya merendah. Sekretaris Jiang kita emang jagoan, makanya bisa sukses. Pak Lee. Halo Pak Lee. Yuk semua duduk makan dulu. Jiang Shen, duduk di samping gua ya. Gue...
Ayo, gue mau usul nih. Kita toast buat pahlawan utama kita. Ayo, Sekretaris Jiang. Selamat ya, Sekretaris Jiang. Selamat. Sekretaris Jiang kerjanya keren banget. Bonus akhir tahunnya double deh. Wah, itu bisa puluhan juta dong. Selamat. Makasih semuanya. Naskah pidato itu siapa yang nulis dari bagian sekretaris? Tulisannya juga bagus. Dapat penghargaan juga. Gue inget kok, kayaknya Xiao yang nulis ya. Pak Li, memang gue yang nulis naskah pidatonya. Tapi, naskah yang dibacain sama Sekretaris Jiang hari ini bukan naskah gue. Sebelum naik ke panggung, gue salah ambil. Yang gue bawa malah kertas kosong. Akhirnya gue improvisasi aja di tempat. Sekretaris Jiang keren banget ya. Salut. Ayo, kita kasih toast lagi buat pahlawan kita. Bener-bener nggak nyangka Sekretaris Jiang sehebat itu. Halo ikan asap Huiji, silakan dinikmati. Kenapa? Nggak enak badan ya? Gue kayaknya sih cuma nggak biasa sama bau ini. Sekretaris Jiang, jangan-jangan lu lagi hamil ya? Waktu kakak ipar gue baru hamil, dia juga sering banget mual-mual gitu. 520 baru aja dengar katanya Sekretaris Jiang lagi pacaran. Cepet banget, kita bakal minum-minum di acara nikahan nih. Minum di acara nikahan? Enggak. Gue cuma lagi gangguan pencernaan aja. Penyakit lama. Mas, tolong angkat aja ikannya. Udah setengah bulan belum haid. Jangan-jangan beneran hamil ya? Jiang Shang ya? Oh iya. Datang ambil laporan. Oke. Pak Li, Bapak jadi saya ya? Linda, udah berapa lama lo ikut gua? Hampir 10 tahun. Berarti lo harusnya lebih ngerti sifat gue daripada orang lain dong. Pak Li, gue kurang paham. Masalah konferensi pers itu, gue nggak mau kejadian kayak gitu terulang lagi. Kalau gue nemuin lagi lu di belakang mainin trik apapun buat ngejebak Jiang Sheng, lu pasti tahu gimana temperamen gue. Siap, Pak Li. Kok lu datang lagi? 10 juta rupiah, lu masih belum nyerah juga? Nggak bisa jadi rekan kerja, jadi teman aja gimana? Sebenarnya gue mau nganterin kopi buat Miss Jiang, tapi hari ini dia nggak di kantor. Kayaknya sih pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit? Dia lagi nggak enak badan ya? Nggak bilang sih. Terus, gue tanya dulu deh. Kapan lu namain dia di WeChat sih? Apain lu urusin? Bos mau kemana lo? Selamat ya, anak lu udah 42 hari, pulangnya jangan lupa banyak istirahat. Asam folat sekarang udah bisa mulai diminum. Suami lo nggak datang ya? Gue belum nikah kok. Terus, anaknya mau dipertahankan nggak? Kalau nggak mau, mending operasi dari sekarang. Gue juga nggak perlu resepkan asam folat buat lo. Mau. Pak Li, ngapain Bapak di sini? Kebetulan gue lagi lewat, terus lihat lo. Ayo gue antar lo pulang. Lagi nggak enak badan ya? Oh, perut gue agak nggak nyaman. Mau ambil obat dulu. Perut lo nggak bagus, tapi masih sering minum kopi dingin. Kok lo tahu? Ngamatin setiap gerak-gerik karyawan itu skill dasar seorang bos. Kalau dia tahu kalau dia punya anak, bakal gimana reaksinya? Nggak bisa, nggak boleh dia tahu. Di depan itu kompleks perumahan Fuan, turunin gue di situ aja. Kompleks perumahan Fuan? Lo juga tinggal di sana? Iya juga. Masih ada siapa lagi yang tinggal di sana? Seorang teman. Udah sampai. Kalau gitu gue pulang duluan ya. Makasih Pak Li. Kalau lo lagi nggak enak badan, beberapa hari ini boleh nggak masuk kerja dulu. Pak Li, Nona Lin tinggal di sini, kompleks perumahan Fuan. Asisten khusus Liu, tolong cekin rekaman CCTV Hotel Jinghong. Lauhan, lo kok datang ke sini?
Bukannya lu lagi nggak enak badan, gue sekalian lewat aja. Gue masakin makanan buat lu. Baru aja matang. Cepetan makan yuk, ada ayam pedas, sapi rebus pedas, sama ayam kung pao juga. Jangseng, lo udah punya pacar ya? Ah, belum kok. Kenapa tiba-tiba nanya gitu? Barusan gue lihat di bawah, ada yang nganterin lu pulang. Gue kira itu pacar lu. Oh, itu bos gue. Lu nggak ada apa-apa kan? Akhir-akhir ini lambung gue agak nggak enak. Gue ambil cuka dulu. Jangan, biar gue aja. Makasih. Jangseng, gue ada sesuatu yang pengen gue omongin ke lu. Kebetulan gue juga ada yang mau gue omongin sama lo. Lo duluan aja. Lu bisa nggak kasih gue kesempatan buat jagain lu? Gue udah suka sama lu dari lama. Gue tahu gue ngomong kayak gini mungkin agak tiba-tiba, tapi gue kasih lu waktu buat mikir. Lu duluan aja. Lohan. Gue hamil. Barusan lu bilang nggak punya pacar kan? Memang gue nggak punya pacar. Lauhan, lu jangan tanya dulu siapa bapaknya anak ini. Yang penting, gue pengen banget tetap punya anak ini. Lu mau jadi single mom? Itu brengsek mana? Lu bilang ke gua, dia nggak mau tanggung jawab. Sekarang juga gua cari dia. Lauhan, lu jangan emosi dulu. Nggak ada yang ngerugiin gue. Justru gue yang ngerugiin orang lain. Maksudnya gimana? Jadi gini, waktu itu gue kebanyakan minum. Lu juga tahu kan gue kalau mabuk suka aneh. Tapi itu bener-bener nggak sengaja. Udah lewat juga. Sekarang yang penting, gue beneran pengen tetap punya anak ini. Lu yakin? Lu juga tahu, gue dari dulu emang suka banget sama anak kecil. Jadi kebetulan ada kesempatan ini. Gak ada suami yang ngatur-ngatur, gak ada masalah mertua dan menantu. Gak ada urusan remes-remes sehari-hari. Bukannya ini bagus banget? Oke. Kalau gitu lu tetap di sini aja. Apapun keputusan yang lu ambil, gue pasti dukung lu. Makasih banget ya, Han. Lo selamanya adalah keluarga paling deket buat gue. Lu mau kasih tahu Xiao nggak? Cari waktu yang pas aja buat ngomong ke dia. Tenang aja, Han. Kita udah bareng-bareng selama bertahun-tahun. Gara-gara masalah kecil kayak gini, gue gak bakal marah sama dia. Bagaimanapun juga, dia itu orang yang pernah nyelamatin hidup gue. Xiao, cepat buka jendelanya. Jangseng keracunan gas. Nanti kalau dia udah sadar, lu bilang aja lo yang nemuin dia di kamar mandi. Hah, kenapa? Kenapa? Dulu waktu kecil kita main bareng tanpa pakai baju. Gak masalah. Sekarang udah gede, gue takut dia jadi canggung. Takut dia jadi malu. Gue keluar duluan ya. Oke. Urusan ini serahin aja ke gue. Dari kecil sampai sekarang, setiap kalian berdua ribut, gue selalu yang jadi penengah. Jadi makasih ya ayah baptisnya si kecil. Cheers. Bu, ibu lihat model yang ini suka nggak? Lumayan sih. Lu bilang apa? Xiao, kenapa lu heboh banget sih? Gue kan cuma khawatir sama dia. Jadi ibu tunggal itu gak gampang loh. Lu yakin dia mau pertahanin anak ini? Lu juga tahu kalau Jangseng udah mutusin sesuatu, 1000 alasan pun gak bakal bisa nahan dia. Jadi lu jangan ngambek sama dia lagi. Kalau sempet tolong bantuin gue jenguk dia. Lu kan cewek, pasti lebih gampang daripada gue. Oke. Tenang aja. Gue pasti bakal jagain dia baik-baik. Mau lanjut manicure nggak? Pergi sana. Linda, akhir-akhir ini Jangseng sudah masuk kerja belum? Bu, aku udah atur Jangseng buat dinas ke kota tetangga. Klien itu keras kepala banget biar dia ngerasain sendiri. Dinas luar? Dia pergi sendirian? Iya, dia nyetir sendiri ke sana. Kirim nomor plat mobil dia ke aku. Gue udah kasih lu libur 2 hari, kenapa lu masih belum masuk kerja?
Banyak banget kerjaan di kantor, lu mau gue kerjain semua sendiri? Pak Li, gue udah masuk kerja kok. Sekarang gue lagi mau ke kota tetangga. Ke kota tetangga? Iya, Pak Linda nyuruh gue ketemu klien. Sekarang lu di mana? Di dalam mobil ini ada bawa apa sih? Terus lo masih mau pergi nggak? Udah, jangan banyak ngomong. Pak Li, gue nggak terlalu bisa pakai mobil manual. Turun dari mobil, Pak Li, sebenarnya lu nggak perlu temenin gue buat perjalanan ini. Gue sendiri bisa kok handle kliennya. terus lu bisa handle mobil manual nggak? Ada kantong plastik nggak di mobil? Kayaknya gue agak mabuk kendaraan. Tahan dulu ya, di depan itu udah area rest area kok. Di mobil ini udah baunya parah banget. Nggak bisa. Gue udah nggak tahan lagi. Makasih. Lambung lu harus dijaga. Nanti kalau udah pulang, gue cariin dokter Tiongkok yang tua buat cek lu. Kakak mau tisu nggak? Makasih. Om, totalnya 2000 ya. Kenapa dia dipanggil kakak, gue malah dipanggil om? Makasih Om. Sekretaris Jang suka banget sama anak kecil ya. Suka dong. Anak kecil itu lucu banget kan? Pak Li, lu suka anak kecil nggak? Anak itu di dunia ini adalah investasi dengan tingkat pengembalian paling rendah. Puluhan tahun usaha dan perhatian bisa saja nggak dapat balasan sama sekali. Nggak ada orang tua yang punya anak karena mikir itu sebagai investasi. Jadi sebenarnya buat apa sih punya anak kalau anak lu ternyata bandel banget, lu nggak kesel, lu nggak marah apa? Masa litingan lo mau seumur hidup nggak punya anak? Gue nggak pernah mikir begitu. Jangan ngomong terlalu pasti deh. Siapa tahu tanpa sadar lo udah ninggalin benih di mana gitu. Suatu hari nanti, ada yang bawa anak datang ke depan pintu lo. Nggak mungkin terjadi. Kalaupun ada, grup Ri juga nggak bakal pernah ngakuin anak haram yang nggak jelas statusnya. Sekretaris Siang lagi marah sama gue ya? Lo mikirnya kejauhan kali. Mana berani gue marah sama lo. Lo kan sumber nafkah gue. Pak Li. Pak Li, lampu merah. Litingan lo gila ya. Walaupun gue barusan nyeletuk ke lo, tapi nggak bisa juga main-main sama nyawa dong. Remnya nggak berfungsi. Apa? Pegangan yang kuat. Pak Li, kita nggak bakal mati di sini kan? Selama gue di sini nggak bakal ada apa-apa kok. Gue masih nggak mau mati di sini. Litingan kan hamil anak lo. Litingan. Pak Li. Di sekitar jalan Yuji ada orang kecelakaan. Pingsan gak sadar diri, kalian cepat ke sini. Litingan. Litingan. Jangan sampai kenapa-kenapa, si kecil gak boleh kehilangan papa. Kalau lu sampai kenapa-kenapa, gue bakal ngerasa bersalah seumur hidup. Litingan, gue lagi ngomong sama lu nih, lu denger gak sih? Lu bakal jadi papa. Dokter. Gimana kondisinya? Keadaannya nggak terlalu bagus. Kamu harus siap-siap mental ya. Pak Li rapat sama grup Hetong. Kak Linda, Pak Li kecelakaan mobil. Dokter, gimana keadaannya? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tolong tabah ya. Litingan, bangun dong. Mulai sekarang gue gak bakal marahin lo lagi. Apapun kata lo, gue nurut. Bangun dong. Kalau lo pergi, gue harus gimana? Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang. Mostly.
Lu nggak apa-apa. Biar gue lihat. Berkat lu juga gua nggak mati. Terus ini apa? Pak, kenapa Bapak pergi gitu aja, Pak? Pak, Pak. Lu beneran gak apa-apa? Sekretaris Jang, barusan lu kelihatan sedih banget. Apa gue sepenting itu di hati lu? Apa gue memang sepenting itu di hati lu? Itu, Kak Li, buat gue tentu aja lu penting banget. Coba ceritain dong. Nih lihat, kita berdua bareng-bareng dinas luar, gue pulang-pulang aman-aman aja. Tapi lu malah kena masalah. Emangnya grup Li bakal ngelepasin gue gitu aja? Satu kota Jiang, gue udah gak punya tempat lagi buat bertahan hidup. Ya gitu deh. Kalau nggak gitu mau gimana lagi? Kita berdua cuma hubungan atasan sama bawahan aja. Kak Li, barusan, padahal lu bisa muter balik kan? Kenapa malah pakai sisi supir buat nabrak pohon? Gue nggak kepikiran sampai situ. Mulut keras, hati lembut. Ya udah lo istirahat dulu aja ya. Gua keluar dulu bentar mau beliin lo baju. Bali dari pihak hotel udah ada kabar. Hari ini selera makan Mislin bagus ya. Hari ini gue lagi senang. Baru aja beresin satu masalah besar. Angkat kaki lo dikit. Apa? Gak nyangka dia sama anak haram itu dua-duanya kuat banget ya. Bungu, bikinin gue sup ginseng satu panci ya. Kalau cara kasar gak mempan, pakai cara halus aja. Syok. Jiangxing, lu gak apa-apa kan? Gue dengar dari Han Jiayan katanya lu kecelakaan mobil. Gue langsung beli tiket terus kesini buat nemuin lo. Bukannya kita udah gak temenan lagi ya? Terus lo masih mau nengokin gue ngapain? Jiangxing, gue tahu lu masih kesel sama gue. Gue salah, oke? Maaf ya. Gue tahu lu ngelakuin itu buat kebaikan gue. Waktu itu pas gue pulang, gue langsung nyesel banget. Cuma gue gengsi banget buat minta maaf sama lo. Sheng, dulu waktu lo keracunan gas, gue aja bisa nekat masuk buat nyelamatin lo. Masa gue tega sih beneran mutusin pertemanan sama lo? Maafin gue ya. Nih lihat, gue bahkan masak sendiri sup ginseng buat lo. Terus habis ini lo masih mau ngeblokir gue nggak? Gue janji gak bakal lagi. Nah gitu dong. Bener-bener deh. Lo sama anak lo beneran gak apa-apa kan? Jadi lo udah tahu ya? Han Jiayan udah cerita semua ke gue. Han Jiayan. Sini deh. Makanya anak lo udah tahu belum? Terus, lo mau kasih tahu dia nggak? Jiangxing, lo masih muda banget. Gimana bisa jadi ibu tunggal sih? Nanti lo bawa anak kemana-mana. Terus gimana mau nikah lagi? Sekarang di luar sana, gosipnya banyak banget. Lo dengerin gue deh. Gimana kalau lo gugurin aja? Xiao, gue tahu lo maksudnya baik buat gue. Tapi ya sebenarnya gue cuma pengen punya anak ini aja udah cukup nikah atau enggak. Gue sih nggak masalah. Terus lo udah mikir belum? Nanti perut lo makin gede, kerjaan lo gimana? Kalau anaknya udah lahir, siapa yang bakal jagain? Terus nanti biaya hidup sehari-hari, pengeluaran harian. Sudah gede harus sekolah juga. Itu semua masalah loh. Semua yang lo bilang itu udah gue pikirin kok. Tapi ya, gue kerja sendiri, hemat-hemat nabung, terus nafkahin anak pasti bisa. Xiao, dengerin gue ya soal ini. Gue udah mikir matang-matang, gue pasti mau lahirin anak ini. Oke deh. Kalau gitu nanti kalau lo butuh bantuan apa-apa, langsung bilang aja ke gue. Dimanapun juga, gue juga bisa dibilang jadi ibu baptis anak lo kan? Oh iya, Xiao.
Lo sama pacar lo sekarang gimana? Kita baik-baik aja. Nanti kalau ada waktu, gue aturin kalian ketemu deh. Dia lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Oke, lo udah bilang gitu. Gue jadi tenang deh. Oh iya, bos gue masih di dalam tuh. Gue nggak lanjut ngobrol ya. Gue lanjut kerja dulu ya. Gue bawa dulu ya. Ayo Pak Li, makan dulu. Ini makannya gimana? Coba aja dulu. Enak banget kok. Gimana? Lumayan kan? Gue bilang ya, makanan paling enak itu bukan di restoran mahal, tapi di kaki lima. Ada satu tempat kaki lima, gue sama Han Jain sering banget ke sana. Gue udah kenyang. Lo udah kenyang. Kalau gitu gue makan ya. Mubazir itu dosa tahu. Perutnya sekretaris Jiang emang gak kecil ya. Soalnya lo belum pernah ngerasain lapar. Gue sama Han Jain itu yatim piatu. Sumber daya di panti asuhan terbatas kan. Makanya kita dari kecil udah kerja sambilan. Gue demi bayar uang kuliah ya. Pernah ngerjain banyak banget kerjaan. Kerja di proyek bangunan itu paling banyak duitnya. Bisa dibayar harian juga. Gue pernah kerja di proyek bangunan. 2 bulan penuh selama liburan musim panas. Itu karena cowok lu gak becus. Sampai bikin lu harus susah payah gini. Dia bukan cowok gue kok. Gue aja belum pernah pacaran tahu. Dingin. Jangan mati ya. I heard that our love would be blinded by thoughts that you had reminded. I dare to say that I'd fallen in love. I dare to say that I'd fallen in love. Then you decided that you'd had enough. Pak Li, pihak hotel bilang rekaman CCTV cuma disimpan sebulan, jadi udah nggak bisa dicek lagi. Orang yang malam itu sebenarnya lo atau bukan sih? Lagi ngapain sih Jiang Sheng? Sadar dong, dia itu udah punya pacar tahu. Ini baju yang lo pilih ya? Iya. Lagi keadaan khusus nih. Lo maklumin aja ya. Belinya di mana? Di toko kecil depan rumah sakit itu. Lo nggak suka ya? 我挺喜欢banget. Iya. Bagus nggak? Bagus kok. Benar-benar sederhana banget. Bos lu nggak apa-apa kan? Bukan, ini kenapa tiba-tiba malah kecelakaan sih? Udah. Gue masih utuh kok. Miss Jiang, lo nggak apa-apa kan? Gue nggak kenapa-kenapa. Dia juga nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa. Dia juga nggak kenapa-kenapa. Itu sekretaris Jiang. Gue lihat HP lo ini. Kayaknya udah rusak. Biar gue gantiin yang baru ya. Seriusan nih? Ini tuh bonus tahunan kantor kita. Semua karyawan dapat satu iPhone 15. Nggak perlu lu kasih kok. Beneran nih, Pak. Pak Li, karyawan kita kan ada lebih dari 1.000 orang. Itu bukan urusan yang harus lo pikirin. Emang segitunya ya? Sampai keluarin biaya segede itu? Pak Li. Bu, gua mau siapin air buat Pak Li mandi. Ibu istirahat aja ya.
Kok lu bisa masuk sini? Pak Li, baju ini lu beli dadakan ya? Gue buangin aja ya. Taruh aja di situ. Taruh di situ. Keluar deh, gue mau mandi. Pak Li, gue bener-bener suka banget sama lo. Sejak pertama kali gue ketemu lo, gue langsung jatuh cinta sama lo. Lo bisa nggak kayak malam itu ambil gue lagi? Kenapa? Apa lo suka sama sekretaris yang itu? Emangnya gue kurang apa dibanding dia? Lin Xiao, lu udah kelewatan. Gue bisa biarin lu tinggal di Villa Lanyuan, tapi gue juga bisa usir lu keluar. Maaf ya Pak Li. Kedepannya nggak bakal ada kejadian kayak gini lagi. Keluar. Jiang Sheng, kalau gue nggak bisa dapetin lo juga jangan harap bisa dapetin dia. Sekretaris Jiang kopinya Pak Li sudah diseduh belum? Sudah. Maaf Pak Lu. Sekretaris Jiang ya. Sore ini gue masih harus ketemu klien. Lu harus ganti rugi ke gue dong. Ganti rugi, gampang kok. Ayo jalan. Mau kemana? Gue masih ada kerjaan loh. Bokap lu gak pernah negur lo ya? Setiap hari gak ada kerjaan, kantor sendiri gak didatengin, malah main ke tempat gua. Bro, gimana menurut lu baju ini? Kasih komentar dong. 10 dari 10, jelek banget. Ini dibeliin sama Mbak Jiang loh. Kenapa dia beliin lu? Jelas karena hubungan gue sama dia deket, makanya dia kasih hadiah ke gue. Iri enggak? Kekanak-kanakan. Jangan sirik dong, pasti lu iri banget kan? Biarpun baju lu mahal, gue kasih tahu, ya tetap aja nggak bisa ngalahin persahabatan sama Mbak Jiang ini. Itu persahabatan mahal banget, bro. Menurut lu gimana baju ini? Lumayan sih. Dibeliin sama sekretaris Jiang lo. Serius? Baju lu berapa duit? 69.000, bro. Kalau gue 150.000. Kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Hati-hati di jalan ya. Mulai sekarang jangan datang-datang lagi kalau nggak ada urusan. Sekretaris Jiang emang jago banget sih. Udah deket sama Pak Li aja belum cukup. Sekarang malah deket sama Lu Jihao juga. Bener banget. Lihat aja dia biasanya kelihatan polos banget. Gak nyangka di belakang kayak gitu. Pak Li. Gue ngasih gaji bukan buat kalian ngomongin orang di belakang. Kalau lain kali gue denger lagi kalian ngomongin yang jelek-jelek soal sekretaris Jiang, langsung keluar aja dari kantor. Siap Pak Li. Pak Li, kenapa tiba-tiba datang? Ikut gua. Ayo jelasin. Kayaknya ini urusan pribadi gue. Gak perlu dijelasin ke Pak Li. Bukannya lu nggak punya pacar? Terus anak yang di perut lu itu gimana ceritanya? Apa itu anaknya Han Jain? Bukan. Bukan. Terus siapa lagi dong? Udah deh, jangan nebak-nebak. Lu juga gak bakal bisa nebak. Jangan-jangan anaknya Lu Zihao. Mana mungkin? Berarti masih ada orang lain dong. Gue udah bilang, ini urusan pribadi gue. Pak Li, lu gak perlu ikut campur. Gaya kerja sekretaris Jiang emang keren banget ya. Belum nikah udah hamil, bahkan bapak kandung anaknya aja gak tahu siapa. Bener juga kata orang, luarnya kelihatan polos tapi kehidupan pribadinya kacau. Urusan pribadi gue gak usah bikin litingan repot deh. Justru lo litingan harusnya bisa ngatur urusan bawah lo sendiri. Jangan tiap hari udah makan di piring sendiri masih ngelirik panci orang. Playboy aja kalah sama lo, bro. Lu tahu gak sih lu lagi ngomong apa? Jelas gue tahu dong. Gue gak mau lagi, gue resign. Kerjaan ini, siapa aja yang mau nurutin silakan aja.
Hari ini kita makan apa ya? Halo Bu, mau kasih kabar bagus nih. Jiang Sheng udah resign. Serius? Benar kan yang aku bilang? Si sekretaris Jiang ini nggak cuma deketin bos, tapi juga deket sama anak grup lo. Anaknya yang dikandung itu nggak jelas siapa bapaknya. Barusan banget dia habis ribut sama bos, terus langsung cabut. Maksud kamu, Litingan udah tahu dia hamil? Gue tuh hidupnya berantakan banget. Selama 25 tahun ini cuma dia satu-satunya cowok gue. Gue tuh hidupnya berantakan banget. Kesel banget gue. Sayang, gak apa-apa kok. Mama pasti bakal cari kerjaan baru buat biayain kamu. Siapa tuh? Jiang Sheng? Xiao, ngapain lu kesini? Jiang Sheng, lo di rumah ya? Gue udah nelpon lo berkali-kali, kenapa lo nggak angkat sih? Gue nggak denger. Gue beliin lo banyak banget suplemen buat kehamilan. Semuanya yang paling mahal. Xiao. Kenapa Jiang Sheng? Ada apa sih? Gue baru aja dipecat. Kok bisa? Bukannya sebelumnya lo kerjanya lancar-lancar aja? Hari ini gue ribut sama bos, terus gue resign. Habis ini, kayaknya gue bahkan gak sanggup buat biayain anak gue. Tenang aja. Sini-sini duduk dulu. Kan masih ada gue sama Han Jain juga. Kita bertiga pasti bisa ngurus satu anak bareng-bareng. Ayo, lo lihat deh yang ini. Ini gue beliin buat lo, vitamin impor. Mahal banget lo. Lo mau coba satu nggak? Sekarang gue lagi gak mood makan beginian. Hari ini lo emosi. Nggak bagus buat si bayi. Iya juga sih. Gue ambilin lu segelas air ya. Dengerin ya. Makan aja. Maaf banget, Jiang Sheng. Anak ini kayak bom waktu. Nggak boleh banget ada di dunia ini. Menjual cintaku menanggung beban dosa hati. Bukan. Di dunia ini banyak banget orang baik. Ngapain juga lo harus naksir satu orang doang? Siapa juga yang naksir ya? Kalau gitu lo kasih sekretaris Jiang ke gua aja. Lo beneran mau. Jadi bapak dadakan gitu. Gua nggak peduli. Kalau beneran cinta sama seseorang, nggak bakal mikirin masa lalu kok. Pergi. Pergi sana. Oke deh, gua nggak bercanda lagi sama lo. Menurut gua nih, dari pengalaman gue yang udah sering banget kenal cewek, si Jiang Sheng itu nggak kelihatan kayak cewek yang kelakuannya jelek gitu. Gua udah lihat hasil USG-nya kok. Dia sendiri juga udah ngaku. Masih mau ngeles apa lagi sih? Bukannya lu nggak suka sama dia. Terus kenapa lu marah banget gini? Dia hamil, emangnya ada hubungannya sama lu? Bukan, maksud gua di kantor ada aturan mana atau hukum apa di masyarakat yang bilang cewek nggak boleh hamil? Hah? Bener-bener orang pendiam banget ya. Kalau gitu bro, gue harus bantu lu nih. Apa? Bapaknya anak itu bos lo? Jangan terlalu emosi. Gue udah bilang itu cuma kecelakaan aja. Maksud dia apa sih? Mungkin dia mau ngobrol sama lo. Ngerasa tadi pagi terlalu impulsif kali. Gue udah resign, masih ada apa yang mau dibahas sama dia? Hubungan kalian cuma soal kerjaan yang selesai. Bagaimanapun juga, dia itu ayah dari anak lo. Ayo, gue anterin lo ke sana. Gue ganti baju dulu. Miss Lin,
Bos Lee lagi nggak mood minum kebanyakan. Mau ke sana lihat dia nggak? Di mana? Nanti gue kirim alamatnya ke lo. Oke, gue langsung ke sana. Kenapa? Nggak enak badan. Perut gue agak sakit. Mau gue putar balik, gue antar ke rumah sakit aja. Nggak apa-apa, kita buru-buru aja yuk. Sekretaris Jiang, ngapain lu di sini? Asisten khusus Liu, Bos Liu ada di dalam nggak? Ada di dalam. Gue masuk sebentar. Asisten khusus Liu, Pak Li baik-baik aja nggak? Miss Lin, akhirnya lu datang juga. Cepat masuk, lihat dia dulu. Lo Miss Lin ya? Sekretaris Jiang ini pacarnya Bos Lee. Kalian kan udah pernah ketemu sebelumnya. Jiang Sheng, dengar dulu penjelasan gue. Kenapa? Hah? Bin Xiao, ngomong dong. Kapan lu jadi pacar Li Tingyan? Jiang Sheng, maaf. Lu balik dulu aja, nanti gue jelasin ke lu. Lu nggak mau ngomong ya? Oke, gue masuk aja tanya langsung ke dia. Jiang Sheng, dengerin gue dulu. Gue gak sengaja nyembunyiin ini dari lo. Gue sama sekali gak pernah kepikiran buat pacaran sama orang kayak Li Tingyan. Dia yang bilang suka sama gue, terus nyuruh gue pindah ke Villa Lanyuan. Gue gak kasih tahu lo. Karena gue mikir orang dengan status kayak dia pasti cuma main-main sama gue. Gue pengen nunggu semuanya stabil, baru kasih tahu lo setelah nikah. Jiang Sheng, kita kan sahabat banget. Lo bakal doain gue kan? Kalau dari awal lu bilang ke gue pasti doain lu. Tapi sekarang, gue juga ada hal penting yang harus gue omongin ke dia. Lu minggir dulu. Gue selesai ngomong langsung pergi. Lu minggir dulu. Gue selesai ngomong langsung pergi. Jiang Sheng. Dari kecil sampai sekarang, apapun gue gak pernah bisa ngalahin lo. Penampilan lo, pendidikan lo, kerjaan lo, semuanya lebih bagus dari gue. Gue udah terima semua itu. Tapi dari kecil sampai sekarang, ini pertama kalinya gue suka banget sama seseorang. Anggap aja gue mohon sama lo, Jiang Sheng. Lo inget kan gue pernah nolong lo? Tolong kasih Li Tingyan ke gue aja. Boleh nggak? Jiang Sheng, lo udah lupa ya? Waktu itu lo keracunan gas, gue nekat masuk buat nyelamatin lo. Lo pernah bilang lo rela kasih apapun buat gue. Lu masuk aja. Makasih ya, Jiang Sheng. Lin Xiaoxiang, apain lu di sini? Jiang Sheng. Jiang Sheng, lo kenapa Jiang Sheng? Asisten khusus Liu, cepat ambil mobilnya. Sheng Sheng, lo tahan dulu, Sheng Sheng. Gimana pun juga, anakmu udah nggak ada. Yang menang itu gue. Jiang Sheng, lo jangan bikin gue takut ya. Jiang Sheng, mulai sekarang gue gak bakal ngambek sama lo lagi. Lo jihau bener kalau sayang sama orang, gak bakal peduli sama masa lalunya. Gue gak peduli lo hamil anak siapa, gue bener-bener gak masalah. Gue cuma pengen lo sehat-sehat aja. Enggak, gue mau lo sama anak lo dua-duanya sehat. Nanti pas anaknya lahir, gue pasti bakal sayang kayak anak sendiri. Gue bakal cari dokter yang paling bagus buat lo. Asisten khusus Liu panggil semua dokter spesialis kandungan di seluruh kota buat konsultasi bareng. Iya. Sheng Sheng, gue gak bakal biarin lo kenapa-kenapa ya. Asisten khusus Liu tolong ngebut dikit. Lu bisa ngebut dikit nggak? Siap, Pak Li. Sheng Sheng, lu tahan ya, Sheng Sheng. Kita udah sampai rumah sakit. Keluarga pasien tunggu di luar dulu. Semua dokter spesialis sudah kumpul belum? Udah semua. Tenang aja, Pak Li. Sekretaris Jiang pasti nggak apa-apa kok. Keluarga pasien mana? Dokter, gimana kondisinya? Anaknya selamat kak? Lo siapa buat dia? Bosnya. Sebenarnya lo siapa? Pacarnya.
Itu nggak penting. Sekarang gimana keadaannya? Dia nggak hamil, cuma lagi haid biasa. Kontrak itu, gue gak ingat ada masalah apa ya. Ya juga. Lu tunggu sebentar ya, gue cek lagi deh. Jiangsheng, Datang. Jadi gue gak hamil. Iya, tapi akhir-akhir ini lo minum obat apa ya? Obat pelancar darah gitu. Kalau haid normal nggak bakal keluar darah sebanyak itu sampai pingsan. Gak ada. Akhir-akhir ini gue cuma minum vitamin. Vitamin. Merek apa? Gue bawa kok. Ini dia. Ini vitamin apa sih? Ini obat aborsi. Obat aborsi? Gak mungkin. Ini Ling Xiaoxiao yang kasih ke gue. Lin Xiaoxiao? Lu udah kenal dia sebelumnya. Kenapa dia mau nyakitin lu? Lu tanya aja sama pacar lu. Lu ngomong apa sih? Lin Xiaoxiao itu pacarnya dia. Lu bener-bener gak punya hati. Lu anggap Jiang Sheng itu apa? Lin Xiaoxiao udah jadi pacar lu. Kenapa masih datang gangguin Jiang Sheng? Udah cukup. Ini rumah sakit. Gue cuma mau jaga perasaan Jiang Sheng. Siapa juga yang enggak. Jadi Lin Xiaoxiao mikir gue sama Li Tingyan ada apa-apa. Makanya dia kasih gue obat aborsi. Kenapa Lin Xiaoxiao ngasih lu obat? Anak yang lu kandung bukan anak gue juga. Lu ngomong kayak gitu ke manusia? Udah cukup Han Jain. Suruh dia pergi aja. Gue gak mau lihat dia lagi. Pergi. Jangan pernah lagi muncul di depan Jiang Sheng. Sebenarnya kalian ada apa sih yang disembunyiin dari gua? Jiang Sheng, lo ngomong yang jujur sama gua. Anak itu sebenarnya gimana sih? Jiang Sheng dari kecil sampai sekarang 25 tahun nggak pernah pacaran. Cuma lu satu-satunya cowok. Kalau bukan anak lu, mau anak siapa lagi? Anak gua. Kapan kejadiannya? Malam itu. Orang dari Hotel Jinghong itu bukan lu kan? Jiang Sheng, lu kan bilang nggak pernah ke Hotel Jinghong. Sekarang ngomong kayak gini masih ada gunanya gak sih? Lo udah punya pacar. Balik aja cari Lin Xiaoxiao. Jangan bahas Lin Xiaoxiao lagi. Gue sama sekali nggak suka dia. Nggak suka dia tapi masih tinggal bareng. Gua... Jiang Sheng, coba lu inget-inget lagi. Malam itu di Hotel Jinghong, lu nggak sengaja ninggalin CV-nya Lin Xiaoxiao di kamar. CV? Kayaknya iya. Gue nemuin dia lewat CV itu. Dia nggak menyangkal. Sejak pindah ke Villa Lanyuan, gue sama sekali nggak pernah nyentuh dia. Gue sumpah. Jadi, yang pura-pura jadi Jiang Sheng itu Lin Xiaoxiao. Jadi dari awal dia udah rencanain semuanya. Mana mungkin dia bisa jadi kayak gitu? Dulu dia bahkan pernah nyelamatin gue kan? Bener nggak? Jiang Sheng, sebenarnya ada satu hal yang selama ini belum gue kasih tahu ke lu. Xiaoxiao, nanti kalau dia sudah sadar, lu bilang aja lu yang nemuin dia di kamar mandi. Kenapa emangnya? Dulu waktu kecil kita mandi bareng, main bareng juga nggak masalah. Sekarang udah gede, takut dia malu, takut dia nggak nyaman. Brengsek, lu berani-beraninya ngeliat dia telanjang. Pak Li, lepasin dulu. Tenang. Ini soal hidup mati. Yang penting selamat dulu, bener nggak? Jadi Lin Xiaoxiao sebenarnya nggak pernah nolongin gue. Dan juga nggak pernah anggap gue sebagai keluarganya sendiri. Cuma gue aja yang selama ini nganggap dia kayak keluarga sendiri. Sheng, apapun yang terjadi, gue bakal selalu ada di samping lu. Gue selamanya Bakal jadi keluarga lu. Menurut gue, apa yang Lin Xiaoxiao lakuin mungkin gak cuma itu aja. Maksud lo apa? Lu masih ingat kecelakaan mobil di kota tetangga sebenarnya gimana kejadiannya? Ingat kok rem mobilnya belum? Maksud lo? Bener. Tapi Lin Xiaoxiao kan bukan orang kantor. Gimana dia bisa tahu kalau gue mau dinas ke kota tetangga? Dan dia juga harus tahu persis gue naik mobil yang mana. Ada orang dalam. Tapi walaupun begitu, sekarang kita juga belum punya bukti kan? Tenang aja, Sheng. Sekarang lu istirahat aja yang bener. Sisanya biar gue yang urus. Lu mau ngapain? Kalau dia berani nyakitin lu, gue gak bakal biarin dia selamat. Ngapain juga buat orang kayak gitu lo sampai harus ngotorin tangan sendiri. Tapi gue sebenarnya punya cara buat ngirim dia masuk penjara. Cuma gue butuh lo buat kerja sama gue. Kita harus acting beberapa kali. Tunggu. Apapun yang mau lu tanya, gue nggak bisa kasih tahu apa-apa. Lu sama Jiang Sheng udah kenal lama, kenapa nggak bilang ke gua? Dia lagi hamil anak orang lain, kenapa lu juga nggak kasih tahu gua? Lu tega banget biarin gua dibohongin sama mereka selama ini. Kak Li, gue kira lu suka sama Jiang Sheng, makanya gue nggak berani ngomong. Dulu gue emang pernah suka sama dia, tapi cewek ini di satu sisi godain gua, di sisi lain godain juga saudara gua, terus di perutnya juga nggak jelas anak siapa yang dia kandung. Bener-bener bikin enek. Beda banget sama lu. Lu bersih. Dan nurut. Kak Li. Xiao,
Dulu gue yang kurang perhatian sama lu. Yuk kita mulai lagi dari awal, gimana? Oke. Karena nanti lu bakal nikah masuk ke keluarga Li, urusan perusahaan lu harus paham setidaknya sedikit. Besok gue minta asisten khusus Liu di kantor buat atur posisi kerja buat lu. Belajar yang rajin ya. Jadi nanti lu juga bisa bantu gue urusin lebih banyak hal. Menurut lu gimana? Nikah masuk ke keluarga nih. Mau kok. Gue mau. Gue masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Lu istirahat yang cukup ya. Besok gue suruh asisten khusus Liu jemput lu. Oke. Udah denger belum? Hari ini ada karyawan baru masuk, katanya calon istri presdir. Hah, seriusan? Bos Lee bukannya suka sama yang itu ya? Yang itu udah lama tuh Bos Lee ninggalin dia. Katanya dia hamil anak siapa juga nggak tahu. Kehidupan pribadinya udah kayak benang kusut banget. Ya kan udah resign, kok balik lagi ke kantor sih? Miss Lin mau kopi nggak? Biar gue bikinin ya. Lo maunya dia yang bikinin. Jang Sheng cepet bikinin kopi buat Miss Lin. Gue? Iya lo. Siap. Berhenti. Lo nggak mau minum kopi lagi? Gue mau minum air hangat. Nggak masalah. Lo pergi bikin kopi buat gue ya. Oke, oke. Hati-hati panas ya. Ini air hangat yang lo minta. Lo mau nyiram siapa sampai kepanasan, ha? Beberapa hari nggak ketemu, lidah lo jadi manja ya. Jiang Sheng, lu tahu ini siapa nggak? Masih berani ngelawan. Tentu aja gue tahu. Gue kenal dia jauh lebih lama daripada lo kenal dia. Lo lanjutin aja dulu kerjaan lo. Jiang Sheng, gue sama Li Tingyan sebentar lagi bakal nikah. Kedatangan gue ke kantor kali ini juga atas permintaan dia. Dia pengen gue lebih banyak belajar tentang bisnis perusahaan, supaya kedepannya gue bisa jadi istri yang baik buat dia. Selamat ya, akhirnya impian lo tercapai juga. Gue tahu dulu dia suka sama lo, tapi itu udah jadi masa lalu. Sekarang gue harap lo bisa menempatkan diri lo dengan benar. Jangan lagi ikut campur di antara kita. Lo ketawa kenapa? Nggak ada apa-apa. Tenang aja. Gue sama Li Tingyan udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Sekarang yang gue butuhin cuma pekerjaan. Lo pacaran sama dia, asal jangan nyusahin gue aja. Gue juga nggak punya waktu buat nyusahin lo. Coba deh lo lihat diri lo sekarang. Lo itu siapa sih sekarang? Sekretaris Jiang ke kantor gue sekarang. Siap, Pak Li. Ada yang bakal kena semprot lagi nih. Cepet, cepet, cepet. Masih di kantor nih. Lu jangan terlalu heboh. Drama ini sebenarnya kapan sih baru kelar? Orang dalamnya belum ketemu juga. Lu sabar dikit lagi ya. Gue sih nggak masalah. Gue cuma takut lu jadi nggak nyaman. Enggak kok. Gue malah ngerasa seru aja. Terus lu akhir-akhir ini ada nemu hal baru nggak? Oh iya. Si Linda itu kayaknya deket banget sama Lin Xiao Xiao. Mereka berdua nggak kelihatan kayak baru kenal deh. Mereka emang udah kenal sebelumnya. Linda juga tahu identitasnya Lin Xiaoxiao. Dia malah sengaja cari muka. Itu sih udah biasa. Tapi waktu konferensi pers kemarin, Linda gantiin naskah presentasi lo. Itu sih bener-bener mencurigakan. Kita harus cari kesempatan buat selidikin dia. Lu ngomong apa? Dia gantiin naskah gua?
Lihat ke kanan. Lihat ke kiri. Ini proposal isinya apaan sih? Anak SD aja nulisnya lebih bagus dari lu. Maaf Pak Li, saya langsung revisi sekarang juga. Gue beliin lu hadiah kecil. Habis pulang kerja langsung ambil ya. Lu tunggu gue dulu di restoran. Itu bukannya Pak Li. Yang ngapain ke toko perhiasan? Masih perlu ditanya. Pasti dia mau beliin hadiah buat lo dong. Bapak itu beli model yang mana? Coba kasih lihat ke gue. Maaf Bu, barang yang barusan dibeli sama Bapak itu adalah barang paling spesial di toko kami. Harganya 2 juta. Sekarang cuma ada 1. Bu, Pak Li emang baik banget sama lo. Ya udah deh, toh beberapa hari lagi juga bisa lihat. Sheng. Gue udah kenal lu cukup lama. Selalu ada satu hal yang gue hutangin ke lu. Pengakuan cinta yang resmi. Hadiah semahal ini gue nggak bisa terima. Kalung itu cuma barang doang lo yang bener-bener gak ternilai harganya. Sheng. Lu mau jadi pacar gua nggak? Bagus nggak? Li Tingyan, lo jualan grosiran ya? Dengerin dulu penjelasan gue, Sheng. Pak itu beli model yang mana? Coba kasih lihat ke gue. Pergi beliin gua satu. Harus persis sama. Oke. Karena dia udah tahu semuanya. Mending lu sekalian bantuin gua. Ikutin alur aja, bantuin gua acting. Jadi ini tuh, Dari pasar grosir ibu, 200.000 dapat 10. astaga ini pengerjaannya gokil banget sih. Bener-bener mirip asli. Coba lu perhatiin baik-baik. Di belakang kalung lu itu ada apa? Barang asli nggak mungkin jadi palsu. Barang palsu selamanya nggak bakal jadi asli. Kalung 2 juta ini benar-benar cocok banget sama gaya Anda. Ayo, silakan ke sini. Silakan ke sini. Hati-hati langkahnya. Yang Sheng, nggak nyangka lu ternyata lumayan suka pamer juga ya. Sekarang udah mulai beli perhiasan palsu segala. Lo ngomongin kalung gini. Kok lo yakin banget kalung gue pasti palsu? Ngomong-ngomong, kalung ini, itu hadiah dari Pak Li buat istrinya. Lo satu-satunya di seluruh kota. Kalau punyamu bukan barang palsu, masa iya punyanya istrinya yang palsu? Siapa yang tahu juga? Lo ngapain sih? Yang palsu juga nggak boleh lo pakai. Lo nggak punya hak buat itu. Orang dia istri bos besar. Lo siapa sih? Nggak penting banget. Bu, hati-hati ya jalannya. Pak Li, Bapak manggil saya ya. Lu dipecat. Lu udah bikin masalah sama istri bos besar. Lu dipecat.
Gak mungkin dong. Mending lu ke bagian HRD buat ambil gaji aja. Selanjutnya semua tergantung lu. Tenang aja, serahin aja ke gue. Ngapain sih lu rusakin baju gua? Dijual pun lu gak bakal sanggup ganti rugi. Mau habis manis apa dibuang ya? Lu kenapa sih ngambuk-ngambuk gitu? Gue ngamuk, barusan bos Lee langsung pecat gue. Katanya gue udah bikin masalah sama lu. Lu sok-sokan banget sih. Awalnya juga lu yang nyuruh gue singkirin Jiang Sheng. Terus gue juga yang ngoprek rem mobilnya. Oke, sekarang tujuan lu udah tercapai kan? Mau ngusir gue gitu aja ya? Lu gimana? Ngomong apa sih lu? Kalau lu nggak mau ngaku juga nggak apa-apa. Semua bukti udah gue simpen di sini. Jangan pikir lu bisa buang gue setelah manfaatin gue. Linda, lu tenang dulu deh. Pasti ada salah paham di sini. Gini aja, lu tunggu gue tanya Pak Lee dulu. Nanti gue kasih jawaban ke lu. Gimana? Terserah lu aja deh. Kalau gue sampai dipecat, urusan lu juga nggak bakal gue tutup-tutupin. Aduh. Terus gue juga katanya ngutak-atik kampas rem. Ternyata bener Linda yang utak-atik kampas rem itu. Kalau buktinya udah ada, mending kita langsung laporin aja ke polisi. Tapi apa nggak terlalu gampang ya buat mereka? Sheng, tenang aja, gue nggak bakal biarin orang yang nindas lu lolos gitu aja. Lo udah ada rencana? Mereka kan suka cari perhatian, ya udah gue kasih aja mereka momen paling memalukan seumur hidup. Tinyan, lo udah pulang. Tinyan, hari ini gue dengar kabar. Linda dipecat. Linda udah kerja sama lu 10 tahun. Lu langsung pecat dia gitu aja. Karyawan lain bakal ada yang mikir aneh-aneh nggak? Dia ngejauhin lu. Makanya gue harus pecat dia. Ngejauhin gue? Dia nggak kasih lu kerjaan, bahkan nggak ngasih lu bergaul sama rekan kerja lain. Itu aja belum cukup buat dibilang ngejauhin lu. Tinyan, lu salah paham. Linda cuma takut gue kecapekan, makanya dia nggak kasih gue kerjaan terlalu banyak. Gue juga baru masuk kantor, belum kenal siapa-siapa. Kalau lu pecat dia, gue jadi nggak punya teman ngobrol sama sekali. Lu pengen dia balik lagi? Oke, terserah lu aja. Oh iya. Bulan depan perusahaan bakal ngadain acara tahunan. Gue pengen manfaatin momen itu buat ngumumin secara resmi kalau lu tunangan gue. Menurut lu gimana? Tunangan? Lu beneran ngomong gitu? Iya dong, gue udah nunggu hari ini lama banget. Acara tahunan tinggal beberapa hari lagi. Lu siapin diri yang baik ya. Jiang Sheng, gue mau lu lihat sendiri gimana gue. Dengan penuh percaya diri, bakal ngerebut semua yang lu punya. Bu, wartawan di luar udah diatur sesuai perintah ibu. Besok ibu bakal jadi berita utama paling bersinar di Beijing. Ayo jalan. Ayo pergi. Ini dia istri yang bakal diumumin resmi sama Pak Lee kan? Kok lo lagi sih? Ada apa Mbak Lin? Gua kan karyawan perusahaan ini, datang ke acara tahunan perusahaan emangnya ada masalah. Jiang Sheng, hari ini kan hari yang sangat penting buat ibu. Lo pakai baju kayak gini maksudnya apa? Mau nyuri perhatian ya? Bener banget. Gue emang mau nyuri perhatian. Xiao,
Banyak orang lagi ngeliatin lu. Bos Lee udah datang. Halo, Bos Lee. Selamat datang semuanya. Terima kasih udah datang ke acara tahunan grup. Hari ini gue ada urusan pribadi. Mau ngumumin sesuatu ke kalian. Gue mau resmi ngenalin pacar gue. Biar kalian semua kenal. Lu sehebat apapun emang kenapa? Pada akhirnya yang masuk keluarga konglomerat tetap aja gue. Gue suka banget sama rasa percaya diri lo. Dia adalah... Dia itu. Jiang Sheng. Sekretaris Jiang ya? Kalian beneran jadian? Udah jadian. Ini maksudnya apa? Meetingnya? Maksud lo apa sih? Bukannya lo bilang hari ini mau umumkan status gue? Oh iya. Hampir aja lupa. Hari ini emang mau umumkan lu sebagai pembunuh ini. Pembunuh. Linda. Enggak, ini siapa yang ngerekam? Berita heboh banget nih. Bukan gitu. Berhentiin sekarang. Ngapain lo rekam? Udah jangan rekam lagi. Udah jangan rekam lagi. Udah jangan rekam lagi. Bawa dia ke kantor polisi. Ternyata kalian berdua selama ini cuma acting di depan gue. Baru sekarang lu sadar. Bodoh banget sih. Lin Xiaoxiao. Lu duluan yang bohongin gua. Terus nyakitin Jiang Sheng. Untung aja dia nggak hamil. Kalau sampai hamil lu mati 100 kali juga nggak cukup buat ganti rugi. Dia nggak hamil. Nggak mungkin. Lo bohongin gue kan? Gue sendiri lihat dia minum obat aborsi itu. Sebenarnya anak itu udah keguguran kan? Lu sengaja bohongin gue. Dia nggak hamil. Untung aja dia nggak hamil. Kalau enggak, lu masuknya bukan ke penjara, tapi ke neraka. Jiang Sheng, gue ini sahabat terbaik lo tahu. Lo nggak bakal masukin gue ke penjara kan? Bener kan? Lepasin dia. Jiang Sheng, tolong ngomong ke Pak Li suruh dia maafin gue ya. Kita kan sahabatan dari kecil. Lo lupa ya? Gue bahkan pernah nyelamatin nyawa lo. Lu masih berani ngomongin itu ke gue? Jadi lo udah tahu semuanya. Itu Han Jiayan yang nggak ngizinin gue ngomong. Kok lu malah nyalahin gue? Dia suka sama lo udah bertahun-tahun, bahkan ngomong aja nggak berani. Dia udah nyelamatin lo, pasti harus minta gue buat gantiin dia. Gue ini bantuin dia, tahu? Udah di ujung tanduk masih aja ngeyel. Apa salah gue? Gue udah berusaha banget buat dapetin hidup yang gue mau. Sebenarnya gue salah di mana sih? Lo selalu bilang anggap gue sahabat terbaik lo. Padahal lo cuma narik gue buat jadi pelengkap hidup lo doang. Dari kecil sampai sekarang, apa-apa lo selalu lebih unggul dari gue. Semua orang juga lebih suka sama lo, semuanya pengen deket sama lo. Selama gue bareng lo, gue tuh gak pernah kelihatan sama siapapun. Lo nginjek gue biar lo makin kelihatan hebat, tapi lo masih aja bilang semua itu demi kebaikan gue. Lo pikir lo mulia banget ya? Lin Xiaoxiao, selama ini lu ngeliat gue kayak gitu ya. Lu selalu bilang pendidikan gue di bawah lu, kerjaan gue juga kalah sama lu. Tapi lu pernah mikir gak? Waktu gue sama Han Jiayan begadang semalaman belajar bareng, lu lagi ngapain? Pas kita berdua kerja angkat batu di proyek buat bayar uang kuliah, lu ada di mana? Lin Xiaoxiao, kita tuh selalu mulai dari garis start yang sama. Yang bikin lo ketinggalan itu bukan gue, tapi diri lo sendiri. Enggak, bukan gue. Bukan gue. Ini lo. Lo yang bikin hidup gue hancur. Mending lo mati aja. Oh iya, kalung yang lu rusak itu 2 juta. Jangan lupa ganti rugi. Kalau kalung lu ini 20.000, gue juga bakal ganti. Palsu. Selamanya tetap palsu. Mau sekeras apapun usaha lo, tetap gak bakal jadi asli. Sheng Sheng, gak usah buang-buang omongan sama dia. Langsung aja bawa dia ke kantor polisi. Lepasin gue. Nggak mau.
Dasar kapitalis sialan. Bisanya cuma nindas karyawan. Air minum aja nggak dikasih segelas. Litingnya. Siap. Gue mau segelas teh lemon madu. Lemon 1 irisan. Madu 2,3 gram. Oh ya, airnya harus 47 derajat. Lu ini kayaknya nyalahin orang buat balas dendam pribadi ya. Kenapa? Ada masalah? Ada satu masalah. Litingnya turunin gue sekarang. Proposal proyek gue belum selesai nih. Udah sobek nih. Lu ganti dong. Gue ganti lu miliaran. Pikiran lu tuh aneh banget ya. Coba deh lu cek di bawah bantal. Ada apa sih? Sebenarnya siapa sih yang aneh di antara kita berdua? Ini apa? Mulai sekarang lu bakal jadi bos gua. Junction, lu mau nikah sama gue enggak?